Halo teman-teman, apa kabar? Pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang konfigurasi elektron. Apakah kalian udah lumayan paham? Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Nah, materinya bisa kalian lihat di LKS dari halaman 25 sampai halaman 26. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu bilangan kuantum. Lalu yang kedua, ada berapa jumlah bilangan kuantum? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan masing-masing bilangan kuantum. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menentukan letak elektron dalam suatu atom. Apakah udah ada yang pernah baca apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang dapat menentukan kedudukan sebuah elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum yang biasa dicari adalah bilangan kuantum dari elektron yang paling akhir, yaitu elektron dengan tingkat energi yang paling tinggi. Satu set bilangan kuantum terdiri dari 4 bilangan. Apa aja tuh? Jadi, bilangan kuantum ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, atau yang disimbolkan dengan huruf N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yang kita simbolkan dengan huruf L. Lalu yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau yang kita simbolkan dengan huruf M. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin yang kita simbolkan dengan huruf S. Jadi bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada bilangan kuantum utama atau N. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit tempat elektron berada dan menyatakan nomor kulit atau tingkat energinya. Bilangan kuantum utama mempunyai harga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semakin besar nilai N, semakin besar ukuran orbital, dan semakin tinggi tingkat energinya. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi, kulit yang paling dekat dengan inti atom adalah kulit 1 atau kulit K. Nah, kulit K ini, jika ada elektron bertempat di kulit K, maka bilangan kuantum utama dari elektron tersebut adalah 1. Seterusnya sampai kulit terluar. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau yang kita simbolkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini merupakan ukuran momentum sudut orbital elektron yang menyatakan jenis subkulit tempat elektron berada dan bentuk orbitalnya. Harga L ini bergantung pada harga N atau bilangan kuantum utama, yaitu dari 0 sampai dengan N-1. Nah, bisa dilihat di tabel. Misal, suatu elektron berada di kulit pertama atau kulit K, maka bilangan kuantum utamanya adalah 1. Nah, bilangan kuantum azimutnya adalah N-1. Jadi, kulit pertama dengan bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 1,
maka bilangan kuantum azimutnya adalah sama dengan n-1 adalah 0. Seterusnya hingga kulit terluar. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau yang kita simbolkan dengan huruf M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan kedudukan elektron pada suatu orbital dan menyatakan orientasi khusus dalam orbital. Harga M atau bilangan kuantum magnetik bergantung pada harga L atau bilangan kuantum azimut, yaitu semua bilangan bulat mulai dari min L sampai dengan plus L, termasuk 1. Nah, misal suatu elektron berada di kulit ketiga atau kulit M, maka bilangan kuantum utama atau N-nya adalah 3. Selanjutnya, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya adalah 0, 1, dan 2. Karena N-1, jadi N3-1 sama dengan 2. Sehingga bilangan kuantum azimutnya adalah 0, 1, dan 2. Nah, harga bilangan kuantum magnetiknya adalah semua bilangan bulat mulai dari min L sampai dengan plus L. L-nya adalah 2, mulai dari minus 2. Jadi, bilangan kuantum magnetiknya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Jadi, jumlah orbital atau bilangan kuantum magnetiknya adalah 5. Yang terakhir ada bilangan kuantum spin yang kita simbolkan dengan huruf S. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya selama mengelilingi inti. Bilangan kuantum spin atau S mempunyai harga yaitu minus setengah dan plus setengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk orbital. Orbital dicirikan oleh bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama, L atau bilangan kuantum azimut, dan M atau bilangan kuantum magnetik, di mana orbital memiliki ukuran, bentuk, dan orientasi. Kumpulan orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama atau N yang sama disebut dengan kulit. Jumlah orbital dalam kulit ditentukan dengan rumus N kuadrat. Nah, bisa dilihat pada tabel, jika suatu elektron berada di kulit pertama, maka bilangan kuantum utamanya adalah 1. Dan jumlah orbitalnya adalah N kuadrat. Dengan mempunyai nilai N sama dengan 1, maka jumlah orbitalnya adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Begitu juga dengan kulit kedua, bilangan kuantum utamanya adalah 2, sehingga jumlah orbitalnya adalah N kuadrat, jadi 2 kuadrat adalah 4. Begitu seterusnya hingga kulit terluar. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan masing-masing bilangan kuantum dan bagaimana menentukan letak elektron dalam suatu atom. Di pertemuan sebelumnya, kita udah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, yang digunakan dalam penentuan bilangan kuantum ini adalah konfigurasi elektron dari Aufbau. Jadi, di sini ada contoh elektron 3D kuadrat. Jadi, elektron ini ada di kulit ketiga dengan di subkulit D dengan muatan elektron sebanyak 2. Nah, bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 3 atau letak kulit. Selanjutnya, L-nya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 2.
Seperti yang dibahas sebelumnya, bilangan kuantum azimut atau L adalah n-1. Jadi, bilangan kuantum azimut atau L-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita bikin diagram orbitalnya. Karena ada di subkulit D, jadi diagram orbital yang dimiliki subkulit D adalah 5 kotak atau 5 orbital. Nah, 5 orbital ini kita namain dulu. Di tengah-tengah ini kita namakan 0. Lalu, seperti garis bilangan, ke kiri minus, ke kanan plus. Jadi, ini minus 1, minus 2. Dan di kanan 0 adalah plus 1 dan plus 2. Nah, lihat di sini, jumlah elektronnya adalah 2. Jadi, kita letakkan pertama yang paling depan di sini di diagram minus 2 dan yang terakhir ada di diagram minus 1. Jadi, bilangan kuantum magnetik atau M-nya adalah minus 1, di mana elektron terakhir berada. Selanjutnya, untuk bilangan kuantum spin-nya, karena elektron terakhir berada di orbital minus 1, maka spin-nya adalah minus setengah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, contoh selanjutnya ada unsur yaitu S16 atau 16S. Jadi, S ini atau sulfur ini mempunyai elektron sebanyak 16. Pertama-tama kita konfigurasikan dulu. Seperti yang pertemuan sebelumnya sudah pernah kita belajar. Kita konfigurasi Aufbau dulu. Nah, setelah dikonfigurasi, kita mengambil elektron terluar. Bisa 1 atau 2. Nah, kita ambil elektron di kulit terluar. Nah, kulit terluar itu kan di sini ada 1, 2, 3. Jadi kulit terluarnya adalah kulit yang ketiga. Elektron terakhir ini ada di subkulit P. Jadi kita gambar dulu diagram orbitalnya. Yang pertama ada 3s2. Nah, S ini kan memiliki diagram orbital 1 kotak. Dia memiliki 2 elektron. Jadi elektronnya di dalam orbital ini sudah penuh. Selanjutnya di 3p4. P ini kan memiliki diagram orbital sebanyak 3. Nah, kita bikin dulu diagram orbitalnya ada 3 kotak. Selanjutnya baru kita isi elektronnya. Bagaimana mengisinya? Mengisinya dari sebelah kiri 1, 2, 3. Nah, setelah itu jika sudah mentok atau sudah habis di kanan, maka kembali lagi ke kiri 4. Karena hanya memiliki 4 elektron, jadi berhenti di diagram orbital yang paling kiri. Nah, untuk menentukan N-nya atau bilangan kuantum utamanya adalah kulit terluar atau letak kulit terluar elektron adalah 3. Maka bilangan kuantum utamanya adalah 3. Nah, selanjutnya karena terakhir ada di subkulit P, maka bilangan kuantum azimutnya atau L-nya adalah 1. 1 ini menyatakan ada di subkulit P. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan magnetik? Seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita yang di tengah ini kita kasih nama 0. Nah, yang sebelah kirinya adalah minus 1 dan sebelah kanannya adalah plus 1. Nah, karena elektron terakhir ada di diagram orbital minus 1, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah minus 1. Lalu, bilangan kuantum spinnya juga minus setengah atau berlawanan arah jarum jam karena elektron terakhir berada di diagram orbital minus atau di negatif. Oke, hari ini sudah pembelajarannya. Apakah bisa dimengerti? Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan tanya WhatsApp saja. Lewat Google Classroom juga boleh. Oke, pertemuan hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.